A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng-bareng semua. Apa saja pengaruh hilangnya ghirah di pondok pesantren? Kuwi oke jawabannya karena ini masalah struktural dan sistemik nek cara aktivis ya. Ini kan ada satu sistem global sedemikian rupa. Penjajahan sekarang itu tidak hanya penjajahan bedil dan fisik dan materialisme, tapi terutama penjajahan software, cara berpikir, undang-undang, kurikulum pendidikan. Itu membuat pesantren menjadi kurang percaya diri, orang Islam menjadi kurang percaya diri. Orang Diknas saja kalau pidato, ini alhamdulillah ini anak-anak dari SMP Kesbang ini ada yang nanti yang bisa kuliah ke Amerika, ke Jerman, bangga banget ke Amerika, ke Jerman. Padahal dia petugas pendidikan Indonesia, tapi dia tidak bangga dengan Indonesia. Dia Amerika, kayak Amerika ini opo, rumah samu ki opo. Amerika tahlilan yo ora ngerti, istighosah yo ora tahu, manakipan po meneh. Nah Indonesia ini kebak loh mas awake dhewe iki mas. Sibuk loh kita ini mas. Kalau anda ke Korea coba dadi wong Korea kan. Jam 8 bengi wis bingung mas, balik kerja bingung. Ora duwe apa-apa. Nek kene kan isya ditambahi salat isya tambahi sunat. Engko bar kuwi ana tahlilan, ana apa selawatan dhewe ya iso, tafakur dhewe iso, iktikaf dhewe iso, macam-macam sibuk kita. Kalau orang di luar Indonesia apa mereka? Tidak ada pak, ada Kapolsek duduk dengan pengajian sampai jam 1 malam di seluruh dunia hanya ada di Indonesia. Jadi polisi Indonesia itu, tentara Indonesia luar biasa, tidak ada di mana-mana, hanya di Indonesia. Di mana-mana tidak ada. Dan kemarin kita di mana? Di Angkatan Udara ya, STKKD, STTKD itu begitu Kiai Kanjeng datang, mereka sedang lomba terbang pak, rebana. Gue ngaku seragam Angkatan Udara pilot-pilot kayak ngomongin pak, blak, sholatullah, edan nih, gue orang ning dunia Angkatan Udara selawat badar ini ulang tahun 403 pak, Satuan 403 di Yogyakarta itu kita datang, mereka ulang tahun tentara mas gini tentara ini Indonesia nyeneng gitu nan iso gitu ya Allah. Mulai tentara Indonesia tidak ada yang berani mas. Amerika tidak mungkin berani menyerang secara militer ke sini, kan aku dugaanku ya. Lah gue karo anak gue kalah, karo muridku sing jenenge Vietnam iku kalah, ora wani gue ini. Tentaranya hebat, polisinya banyak. Yang paling menakutkan ini rakyatnya ini. Rakyat Indonesia ini oke sing frustrasi ya. Dijak gelut, ayo seneng. Lah banser iki arep ngapa iki? Aku dijak gelut, ayo ya Mas ya. Ayo kokam, ayo. Mungkin iki poso jak riyo, yo ayo kan gitu. Itu yang menakutkan. Jadi teman sekalian, sekali lagi sudah jangan khawatir mengenai Indonesia, dan ada siklus kok, hidup itu ada siklus. Apa yang sekarang hancur besok akan tumbuh lagi. Apa yang sekarang dipendam akan bangkit lagi. Saya tidak pernah khawatir, insya Allah ya. Kecuali kiamat ya saya sopo-sopo. Tapi selebihnya saya sekarang ini anak-anak muda ini saya jumpai di seluruh Indonesia loh, tiap malam. Ini anak muda dasar. Tidak pernah ada anak muda Indonesia kalah di dunia manapun. Dari SD Olimpiade juara, SMP juara, SMA juara betul Pak. Mau fisika, biologi, sastra, semua mereka juara. Dan sekarang setelah mereka umur 20 ke atas, ternyata mereka juga kreatif dan dahsyat-dahsyat, dan mereka punya cara berpikir yang sudah lebih lengkap dan lebih mendasar dibanding generasi sebelumnya. Jadi saya sangat optimis pada Indonesia. Itu sebabnya saya selalu bahagia keliling kayak gini sampai jam berapapun aku ora kesel. Nah aku rodo pamane rodo kok aku kekeselan iki ngantuk. Begitu aku tekan kene, kok jam 3 esuk aku seger meneh, esuk meneh aku. Jadi saya tidak membutuhkan 24 jam untuk berganti hari. Setiap kali saya seger lagi, setiap kali saya pagi hari lagi. Kowe kudu iso menciptakan bengimu dhewe, esukmu dhewe, awanmu dhewe. Ngono carane. Kita menciptakan metabolisme kita sendiri, kita menciptakan waktu kita sendiri. Kalau kamu biasanya butuh 6 jam, kamu bisa kurangin 5 jam, 4 jam, 3 jam, sampai setengah jam pun bisa. Kemudian kamu dapat pagi hari lagi, seger meneh gitu. Seger meneh. Teman-teman maknya
sampai jam 3, jam 4 subuh, tidur 1 jam, masuk kerja, tidak ada masalah, tidak ada yang sakit selama ini, gitu ya. Jadi ojo khawatir, ini Indonesia itu fadilah Allah luar biasa kepada Anda. Tentara Indonesia itu sembarang iso favorit di Timur Tengah, di Afrika kalau mereka bertugas. Iya coba Arab favorit dia. Perang kendel, luwih kendel di mana tentara manapun mungkin ini bondo bismillah. Lebih enak kono kan. Sebentar, ini kita hitung gini ya. Bentar, kita harus tunggu. Cari tentara suwen selama maghrib ya. Ayo mas ya, bismillah ya. Maju mas, bener mas, maju set penculikan yang dimana di Afrika Barat itu kita yang menyelesaikan. Mergo nekat ki mau. Dan itu tidak hanya tentara, bocah-bocah kira kayak yang nekat toh ya. Nekat toh, wis bismillah ya dek ya, rabi ya, rapo ya. Oh iya, ayo maju. Urung duwe penggawean rapo apa mas, engko digolek bareng-bareng. Nah, wis iki urung duwe motor ki, ya kredit, saunone ora masalah. Kowe bondo bismillah. TKI kita, tenaga kerja kita di Korea, saya sangat sering ke Korea dan saya kenal mereka semua bermacam-macam, dan lebih dari sekian ratus ribu di antara mereka penduduk gelap dan tidak ada izin, tidak punya visa. Ngono iki ya tenang kemana-mana beres. Lho kowe iki duwe visa ada aja. Lu cari gelap enggak aja. Kita punya visa apa? Visa bilillah. Ya apa? Wong Indonesia. Orang Indonesia. Jadi saya tidak akan meremehkan Indonesia dan saya bangga kepada rakyat Indonesia. Saya bangga kepada Indonesia. Dan aku sangat percaya kepada masa depan Anda meskipun di atas keputusasaannya memuncak sampai ada yang mengatakan 2030 bubar Indonesia. Ya bubar berasa jadi segole. Ya ra. Bubar bujangannya jadi rabi kan gitu, pancen wis bubar lek jomblo, neng lak rabi kan gitu. Nah, mudah-mudahan 2030 itu memang bubar rusake, bangkit apike kan begitu. Kira-kira Gusti Allah nek sing bercita-cita ngene iki sak Indonesia kan suwe-suwe kan ya, waduh piye ya. Iki sak Indonesia do optimis ya masa ora tak kabulke. Wis ora tak kabulke ya gitu. Lho begitu Mas. Masuk akal ndak Allah begitu? Kowe janjani bojomu dek, insya Allah ya nek gaji munggah aku tak kredit ke motor. Ternyata nganti 2 tahun gak iso nutuk motor. Terus kowe bingung ya Allah, jenengan niku kok seneng to nek kula izin kali bojo kula. Kula niki saestu lho, merga tresno kali bojo kula, kepengin bojo kula nyambut damel-damel nggih mboten angel-angel saged duwe motor, elek-elek mboten napa-napa. Kula pun janji mosok 2 tahun kula mboten saged kula izin kali bojo kula. Ya Allah jangan permalukan aku di hadapan istriku ya Allah. Aku saja malu, masa engkau yang memilikiku tidak malu kepada istriku. Ngono motor ya. Gusti Allah, bril kabulke bril. Jangan nesu ya. Aku optimis loh iki. Aku husnudzon loh ya. Gitu. Ada seorang, Anda sudah pernah dengar, seorang penyembah berhala umur 84 tidak pernah sakit, umur 84 loro. Terus dia minta, berhala saya sakit, sembuhkan. Jenenge reca menengai. Aku sakit ini. Kamu saya sudah saya sembah 84 tahun. Sembuhkan saya sakit. Kan saya sudah setia sama kamu. Berhala ini menengai, jenenge watu. Terus dari ketiga, saya kasih waktu 1 kali lagi. Kalau kamu tidak menyembuhkan saya akan minta kepada yang katanya Tuhan itu, Allah itu. Bilangnya Mas, yang katanya Allah itu kan gitu kan. Kan malaikat Jibril ora terima. Sopo kuwi? Siapa itu? Mudun. Penyembah berhala mengejek-ejek Allah. Aku setia kepada Allah seumur hidupku lah. Ya malu mayu marun, malaikat itu bekerjanya hanya mengerjakannya dengan Allah. Dia ora terima Allah dibilang yang katanya Allah itu kayak gelem. Kan sapa kae bisa Indonesia kae? Sapa kae? Lah tersinggung nanti kan ngono. So wiwi kan lho, nah, lah rapi tak ngono Mas, lah tersinggung tau wi, nah, Allah digituin yang katanya Allah itu. Jibril gugat ya Allah, aku tidak terima itu ada penyembah berhala, menghina kamu, gini, terus Allah Jibril sudahlah kabulkan aja. Loh, dia mengejekmu ya Allah, sedangkan aku bertasbih sepanjang hidup kepadamu. Jibril mikir toh dikit.
kata Allah. Dia kan minta disembuhkan oleh berhala, terus dia tidak sembuh, namanya juga berhala. Terus dia minta sembuh dari saya. Terus kalau saya tidak sembuhkan dia, bedanya saya sama berhala apa, Bel? Oh ngotot nggih, wah mudun gitu enggak gitu disembuhkan. Ngono Dek Mas ya. Yang khusnudzon, yang optimis gitu loh Mas, ya, supaya nggak nyala-nyalain siapa-siapa, terus gembira terus dalam segala keadaan, optimis terus dalam segala keadaan, gede hatimu terus, ngono ya. Oke. Dia Mas ya, saya mohon maaf kalau saya banyak sanepo perumpamaan, saya tidak mengatakan Allah itu begitu, Jibril begitu, tapi kan kita ini hanya bisa membayang-bayangkan. Ambil substansinya, ambil intinya, jangan diambil itu sebagai fakta hukum, enggak kayak gitu ya. Oke, Mas. Kenapa harus berpesimis di dunia? Bukankah di sini sekedar singgah saja? Dan itu artinya ini bukan perjalanan yang sesungguhnya, namun hanya singgah sementara. Kemudian berjalan lagi di kehidupan selanjutnya. Bagaimana mungkin aku berputus asa, sedangkan aku beriman kepadanya? Bukankah Ia Sang Maha Setia? Maka takkan mungkin Ia meninggalkanku begitu saja. Sungguh, asalkan aku diridhoinya, maka ketakutan dan kesedihan takkan kurasa. Namun kegembiraanlah yang akan kuterima. Memang itulah janjinya, dan tak mungkin Ia mengingkarinya. Namun memang kekhawatiran kadang juga kurasa melihat kenyataan yang sesungguhnya, bahwa akulah makhluknya yang paling hina. Bahkan rasa-rasanya tak ada yang lebih hina dariku di dunia. Bagaimana jika aku tak selamat di hadapannya? Sedangkan pastilah pedih siksanya. Takkan mungkin aku sanggup menerimanya. Dan pastilah aku tak berdaya. Kekhawatiran itu selalu ada. Bahkan amat sering ku mengingatnya. Jangankan berharap surga, bagiku tidak dimurkainya saja sungguh amat sangat cukup rasanya. Namun kadang kekhawatiran itu menghilang begitu saja tatkala aku bersyukur hidup di dunia, karena Tuhan takdirkan aku lahir di Indonesia. Di sini tak ada satupun nikmat Tuhan yang tak ada. Sungguh, aku tak pernah mengkhawatirkan Indonesia, karena aku yakin Tuhan akan terus menjaganya. Pasrahkan saja kepada Sang Maha Penjaga, maka semua akan baik-baik saja. Yang perlu kukhawatirkan adalah nasibku di hadapannya. Sungguh,
Itu kekhawatiran yang sesungguhnya. Bagaimana jika aku tak layak ia terima, sementara tak ada lagi tempat kembali